Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Di sini artinya sabar itu apa? Membuat logika yang mudah difahami banyak orang, kemudian orang itu mencintai Allah dan Rasul. Dulu itu ada orang Bedui. Ketika Imam Asy'ari berpendapat, iman yang diterima itu imanul mufakkir, bukan imanul muqallid. Gak boleh taklid buta dalam iman. Terus ditentang banyak orang. Dulu zaman Nabi banyak orang Bedui imannya diterima. Terus kata Imam Asy'ari, coba kamu jalan-jalan di kampung. Ternyata orang kampung ketika ditanya, bima arafta rabbak, kamu selalu ngurusi ternak, ngurusi sapi, unta, lalu kamu tuh tahu Tuhan kamu dari mana? Jawabnya orang Arabi ini, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ada kotoran ya ada sapinya. Kalau ada bekas orang lewat ya pasti ada yang lewat. Artinya kalau ada makhluk itu pasti ada atharun min athari qudratillahi ta'ala. Pasti ada bukti yang menciptakan. Itu ulama terus bikin logika. Kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus sekali-kali selalu saya ngamuk itu diwales, dilawan. Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Kalau kamu marah, saya marah, saya tidak dapat pahala. Di antara ceritanya manakibnya saya Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik. Pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Enggak meyakinkan, amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur di kitab Syafa'ah ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Walhasil terus nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang semua saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah SAW. Dari banyaknya manusia di dunia, yang paling pantas terus kamu nasihati adalah dirimu sendiri. Karena hati ini paling mudah lalai dan paling sering lupa arah. Kita sibuk menegur dunia, tapi lupa bahwa diri sendirilah yang paling butuh diingatkan. Setiap hari hawa nafsu memanggil, setan membisik, dan dunia menawarkan kelalaian yang halus. Maka sebelum menata orang lain, tatalah hatimu. Ingatkan ia untuk kembali kepada Allah, untuk tidak sombong, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling suci. Nasihati dirimu seperti kau menasihati orang yang paling kau sayangi, dengan lembut, dengan sabar, dengan doa yang tak terdengar siapapun. Sebab hidayah pertama yang harus kau perjuangkan adalah hidayah bagi hatimu sendiri. Dan barang siapa memperbaiki dirinya, Allah akan memperbaiki urusan-urusannya.
zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan. Tapi hakikatnya tidak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakkan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu nih. Enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep, menyakitkan. Nah, faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat. Statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus. Makanya saya mohon sekali, jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadilah, cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat, itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur bengi-bengi radhi duit ning kamar wudu bariku ngelamun jujuk esuk yes alhamdulillah gak maksiat. Sekarang usah bayangno terus tahajud qiyamul lail iku para habaib para ulama itu sekarang ramah komel lah seperti itu. Suka ramah komel.